Abdul Haris melalui Bina Muwahhidin tadi. Masya Allah, Masya Allah. Kemudian juga kita juga di ST Ali sendiri punya namanya Minhajus Sunnah, Yayasan Minhajus Sunnah. Itu juga alhamdulillah kemarin bantu Mas Kumambang. Artinya kan sinergi baik. Ustadz Nidol juga sama kita punya hubungan baik. Mas Kumambang Muhammadiyah juga? Mas Kumambang enggak. Secara fikih iyalah, tapi Mas Kumambang enggak mau dikatakan Muhammadiyah, tapi kurang lebih orang-orangnya sama. Dia lebih ke DDI. Juga kita punya hubungan baik sama Pondok Pesantren Karangasem Muhammadiyah. Kita juga bersinergi, mereka punya lahan, kita bangunkan untuk mereka juga masjid. Jadi sampai sekarang alhamdulillah. Dan mahasiswa kita PPL ini ST Ali kita kirim ke Pondok Pesantren Muhammadiyah. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi gini kan saya merasa kenapa sih kok ada dibentur-benturkan? Kalau bisa disinergikan ya, selama kita tahu batasannya aja, kenapa tidak kan gitu. Nah kemarin rombongan dari Karangasem Muhammadiyah, Pondok Pesantren Muhammadiyah, ruhnya orang Muhammadiyah Jawa Timur, Ustaz. Itu yang jadi tokoh-tokoh sekarang itu dari 2 pesantren. Kalau enggak Mas Kumambang, ya Pondok Pesantren Karangasem Muhammadiyah. Jadi kebanyakan tokoh-tokohnya itu kebanyakan ya, enggak semua. Ya dari 2 pondok ini. Nah, kemarin rombongan dari Karangasem alhamdulillah datang ke ST Ali. Minta supaya monggo silakan buat acara di sana yang itu untuk membantu bahasa Arab. Silakan kurikulumnya, ustadz-ustadznya siap. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Jadi sebenarnya sinergi itu terbentuk gitu loh. Jadi kalau kalau kita diadu domba dan seterusnya, asalkan kita tahu batasan-batasannya, iya, masih bisa sinergi. Masih bisa. Apalagi kalau kita lihat sejarah sesepuh di atas Ustaz ya. Jadi kalau mungkin saya boleh cerita nih Ustaz. Iya Ustaz. Ini disertasi saya juga berkaitan sama itu kemarin. Saya menggali bagaimana berkembangnya dakwah salaf di Jawa Timur ya. Setelah kita telisik itu ya, saya itu pernah lihat di rumah saya buku lama banget itu buku. Mungkin miliknya nggak tahu siapa kok ada di rumah saya. Jelek banget Ustaz. Tapi itu Kitabut Tauhid Syekh Muhammadul Wahhab, tapi dari Mas Kumambang. Yang ngajarkan di Mas Kumambang kitab itu. Berarti kan sudah lama sebelum tahun 80-an 90-an awal asatid kita datang memang sudah ada bibit-bibit puritanisasi, dakwah tajdid itu sudah ada gitu. Jadi saya kalau boleh cerita memang dulu di Lamongan itu diantara tokoh yang bisa dikatakan tajdid gitu ya, ya Syekh atau Kiai Abdurrahman Samsuri itu. Nah iya. Di Pondok Karangasem. Pondok Karangasem. Kemudian pada waktu itu tokoh nasional ya, pada waktu Pak Nasir namanya. Tokoh Masumi pada waktu itu ya. Terus beliau mendirikan DDI kan gitu kan ya. Lah Pak Nasir kan dekat sekali sama Saudi, sama hubungannya. Beliau kan kepercayaan orang Saudi di Indonesia lah gitu. Mungkin di Pak Nasir ditanya minta apa, entah ya Buya Nasir kan gitu. Beliau minta kader. Salah satu kan Libya. Libya kan akibat di antara lobbynya Pak Nasir. Sehingga didirikan Libya untuk kaderisasi kaum muslimin yang ada di Indonesia. Terus setelah itu juga Pak Nasir diminta untuk mengirim kader-kadernya. Sehingga, tapi ini yang langsung ke Riyadhnya atau di Jakarta nih? Riyadh. Macam-macam. Jadi ada 2 yang ada dibangunkan di Riyadh, yaitu Libya lah kalau sekarang. Tapi nggak cukup di situ. Mereka juga minta kader, silakan kita bawa ke Jematul Imam, bukan yang Medina pada waktu itu ya, awal-awal Riyadh. Kemudian karena harus punya santri, mungkin Pak Nasir butuh santri itu, Pak Nasir teman sejawatnya Iman Kiai Abdurrahman Samsuri itu telepon atau komunikasi sama beliau, mana kader-kader antum, santri-santri antum mau kita kirim ke Riyadh. Yang dikirim tuh Ustadz An-Nur Rafiq. Karena Ustadz An-Nur Rafiq santrinya Iman gitu kan. Ustadz Abu Nida itu kalau di Lamongan terkenalnya namanya Khomsaha Ustadz. Ya, bukan Ustadz Abu Nida gitu. Kalau di Paciran terkenalnya Khomsaha. Kemudian Ustadz Mudhafir Mukti, Ustadz Umar Faruk. Itu di sekolahkan. Nah, itu tahun 70-an lah Ustadz. Terus kembali ke Indonesia tahun 80-an. Jadi sebenarnya ya ini kesinambungan dari orang Muhammadiyah Lawas dulu itu. Dan datanglah ustadz-ustadz kita, Ustadz Nur Rafiq juga awal-awal dakwah juga ya di komunitas Muhammadiyah pada waktu itu. Sabu Nida juga kita tahu sendiri, antum mungkin lebih paham, lebih dekat sini kan. Iya. Jadi sebenarnya sinergi itu lama. Jadi ada genealoginya di situ. Cuman kan memang ada fase-fase kan gitu. Iya Ustaz.
Ini kok jadi saya pertimbangan banget ini ya. Apa itu? KTA tadi itu ya. Kayaknya sekarang didengar itu. Iya. Iya. Ini jadi terbuka juga nih Ustaz. Tapi ya itu tadi Ustaz. Kita hanya sebatas, bukan berarti harus takhazub dan dijadikan tolak ukur kan gitu. Iya Ustaz. Kalau saya memang hidup di komunitas itu sampai sekarang pun, saya pulang ya yang isinya di sana, dan mereka nggak menganggap saya orang luar. Bang, memang itu rumah besar saya kalau pulang kampung. Jadi begitu aja. Jadi kita kalau bisa dita'awunkan alal birri wat taqwa, tahu batasannya, kenapa tidak? Kok toh sama juga dengan organisasi lain kalau kita masukkan saja. Iya. Sama misalnya mahasiswa di BEM gitu. Dia bisa aja. Saya pernah ada mahasiswa itu, saya masuk di JS nih, kalau di kampus UGM itu ada lembaga kemahasiswaan muslim itu yang pegang masjid kampus. Ih, kenapa nggak ambil? Mumpung nih, kamu lulusan Al-Irsyad, dia lulusan Al-Irsyad, sambil lah. Saya yakin sama kamu. Tapi Ustaz, nanti kalau besok yang undang, itu masalah kamu undang siapa? Kamu ngatur lah. Kan lebih meminimalkan mudarat. Iya. Daripada undang yang salah. Iya kan? Ini kan sebenarnya dari kita juga di situ ketika kita berada di kelembagaan ini, seperti saya saat ini ada di MUI juga ya, ada di ITSMI, alhamdulillah. MUI Gunung Kidul ya Ustaz ya. Iya, alhamdulillah. Di ITSMI, alhamdulillah. Waktu itu sih awalnya dari, kayaknya sebelum saya sertifikasi atau belum ya. Pas saya sertifikasi MUI itu di tengah-tengah. Saya MUI dulu baru saya dapat sertifikasi gitu. Jadi sudah jadi anggota MUI sebelum dapat sertifikasi. Terus baru dapat sertifikasi. Terus habis itu di ITSMI juga karena ada memang tokoh Muhammadiyah di sini yang meminta langsung gitu. Saat berkenan nggak? Ya siapa aja, kalau jenengan minta nggak masalah gitu. Ketuanya langsung yang minta. Ya nggak apa-apa Pak, nanti siap. Akhirnya masuk dalam pengurus gitu. Ya ini kayaknya ada permintaan lebih tinggi lagi nanti di 2025 ini Ustaz. Nanti saya timbang-timbang lagi gitu. Jadi memang ada suatu bukan kepentingan sih. Kita di situ juga ada alasan gitu loh. Karena bisa dekat dengan tokoh-tokoh, bisa bersinergi tadi. Dan mereka sudah tahu prinsip saya. Iya. Mereka sudah tahu prinsip gitu. Ya memang bedanya orang Arab sama orang Jawa di situ. Nek orang Arab itu as-soroha roha. Terus terang itu melegakan memang. Ya, kadang-kadang nggak apa-apa kita sampaikan aja, selama itu ada batasannya. Gitu. Ya, menurut saya seperti itu sih. Bahkan termasuk muamalah sama orang yang berbeda sama kita, dalam artian tetap sama Islam ya. Saya kalau di kampung diundang orang selamatan misalnya. Loh, saya terus terang saja, ngapunten saya mboten tumut ngoten niku. Saya nggak ikut acara kayak gitu-gitu. Tapi kita harus imbangi dengan hal-hal yang lain. Iya betul. Malah mereka datang bawa makanan nih. Saya ngerti jenengan nggak ikut, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi ini makanan saya antarkan ke jenengan kan. Nggak ikut nggak apa-apa, sudah saya tahu jenengan gitu. Tapi asli Muhammadiyah seperti itu Ustaz. Dalam masalah tadi selamatan tadi itu aslinya itu. Ya walaupun penerapannya di masyarakat ada yang ini ya, di akar rumput agak berbeda gitu. Lah, saya tadi unik Ustaz. Ini nggak apa-apa. Saya tadi menarik. Tadi ngobrol di luar sama antum itu. Di sini ngapunten nih ya. Sensitif juga ini, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa Ustaz. Kalau orang Muhammadiyah di daerah Gunung Kidul, kadang-kadang mereka memang secara fikih Muhammadiyah. Contoh nggak pakai kunut. 11 tadi. 11 rakaat. Tapi juga masih ada selamatan tahlilan. Nah, cuma kalau nanti mungkin kalau saya keliru silakan kalau di tempat saya justru pembedanya nggak di situ. Pembedanya justru di tahlilannya itu. Itu sudah jelas pembeda itu. Pembeda kalau tahlilan ya NU gitu. Kalau nggak tahlilan ya berarti Muhammadiyah. Terus nggak kunut sama 11 tadi. Nah, cuma memang akhir-akhir ini Ustaz. Ini juga wallahu alam ya. Menurut saya ini kritikan membangun lah. Untuk teman-teman dari teman-teman kita di Muhammadiyah. Memang sekarang ada kayak kurang, nggak seperti dulu gitu loh. Saya dulu ini, kebetulan Ustaz, memang di desa saya itu kenceng banget ini tokoh Muhammadiyahnya. Kok mau tahlilan, nggak mau yang aneh-aneh begitu. Tapi sekarang sudah mulai fenomena itu ada. Bahwa ya Muhammadiyah ya itu ya sama-sama tahlilan. Tapi kalau kita berusaha menasihati ya mungkin nanti
kadang-kadang salah tangkap, Iya. dianggap ini keras. Padahal sebenarnya Muhammadiyah dulu yang kita kenal kayak gitu. Betul, Ustaz, betul. Maka ketika saya di sini itu seakan-akan saya bawa yang baru gitu loh. Padahal enggak. Ya Muhammadiyah kayak begini harusnya gitu loh. Nah, terus kadang kalau fenomena kayak gini ya, saya cuma ya kadang saya sampaikan pelan-pelan memang. Ini seperti ini gitu ya. Sebenarnya ya kayaknya sudah mentradisi dari dulu. Terus Muhammadiyah masuk. Terus mungkin penguatannya itu belum mengakar gitu. Sehingga butuh untuk sebenarnya dai-dai yang harus nyampaikan lagi sehingga mereka itu paham, karena masyarakat ini sudah terlanjur dengan tradisi yang dari dulu ada. Kemudian berlanjut seperti itu. Dan itu juga memang bisa dikatakan kritikan atau yang baik ya tentunya Iya, ya. Memang harus dikuatkan juga Ustaz dari kalangan dai-dai di bawah itu Ustaz. Iya. Dari kalangan teman-teman Muhammadiyah. Iya. Itu jujur aja itu termasuk salah satu masukan yang harus tersampaikan ke mereka Ustaz. Ya mudah-mudahan banyak kaderisasi nanti penguatan gitu. Walaupun di sini juga kalau di Darussul ini kita kadang ngundang takmir, terus kita misalnya mau masuk Ramadan ini pelajaran-pelajaran kayak gini, kasih buku. Pas kurban ya kita ajarkan tentang kurban gitu. Ini seperti ini. Ya sebenarnya dalam rangka untuk kuatin dai-dai yang nanti turun ke masjid-masjid secara langsung. Ya kita doakan ya semoga banyak dai-dai Muhammadiyah juga yang nanti lebih menguatkan akar-akar rumput. Iya, akar rumput. Iya, sehingga ya mudah-mudahan nanti ada juga memanfaatkan Stay Ali untuk sekolah, Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, Stay Ali ini cucunya Yiman tadi yang saya sampaikan ke jenengan tadi. Ini Karangasem. Karangasem itu disekolahkan Stay 4 orang. Cucunya Masya Yiman. Allah. Sudah lulus, Ustaz? 3 sudah lulus. Sekarang balik ke Karangasem dan diserai ya alhamdulillah diserai jabatan-jabatan penting untuk ngelola asrama. Tapi di Muhammadiyah nggak istilah Gus itu ya? Nah, itu kurang populer. Oh, kurang populer. Meskipun saya kalau anak kiai apa, Ustaz? Pak biasanya kalau di adatnya di tempat saya Pak. Gitu. Tapi kalau memang Gus itu kurang populer di kalangan Muhammad. Meskipun saya kalau ketemu ustaz saya, anaknya Iman, seperti Pak Zuhal, mungkin antum kenal juga, Pak Zuhal, Cak Mifdol. Kalau Pak Zuhal ketemu saya guyoni, Gus. Ustaz Mifdol. Oh. Saya itu pernah setoran hafalan sama Ustaz Mifdol. Yes. Dulu kita manggilnya di sini Cak Mifdol. Oh, gitu. Pak Zuhal juga. Insya Allah. Kalau nggak salah di Jogja juga ya beliau ya? Ustaz Mifdol Jogja lah. Terapul besar. Salam untuk beliau ya? Hah? Salam kalau ketemu. Insya Allah kalau ketemu lagi. Muridnya beliau saya itu. Ya Allah. Nggak jauh-jauh ternyata. Iya. Tapi kan, berarti, ya nyambung saya nyambung. Ustaz Mifdol itu anaknya Yiman. Iya salam. Berarti ada travel beli memang untuk dukung pondoknya itu. Oh itu beda. Beliau punya sendiri. Ya beliau punya. Beliau punya sendiri. Yang kemarin jenengan haji kan dipakai itu tuh. Iya. Nah, tapi yang di Karangasem punya sendiri. Ustaz Mifdol yang ngurus? Enggak. Oh beda lagi. Yayasan iya. Tapi yang saya lihat itu punya pondok berarti. Punya pondok, ada sendiri. Ya, siapa tahu memang ilmunya dari Ustaz Mifdol. Iya. Ini kan pemain lama di travel itu. Iya. Masya Allah nyambung. Modelnya tuh nggak pengen nyebut namanya ya. Bukan. Maksudnya saya itu nyambung sekali jadinya ya. Kok nyambung Ustaz ya? Iya. Oh saya baru tahu. Makanya kemarin waktu kita ketemu di Mina itu, saya kan tanya antum ikut siapa? Ikut travel mana? Terus antum saya sebutkan fulan, antum kenal itu saya, gitu. Saya sempat gitu kemarin. Oh nanya Iman gitu kan? Iya. Itu nanya Iman semua. Termasuk Haji Mubarok. Itu kan mantunya Iman, Ustaz Didi? Iya. Itu menguasai banyak. Itu kan memang. Dan anaknya Iman itu 30 lebih, Ustaz. Istrinya berapa, Ustaz? Wah, kalau istrinya ini yang harus lapor ke Rubaisa dulu. Istrinya Iman itu 3. Wajar. Anaknya 30 lebih. Jadi Iman itu kalau anaknya datang itu tanya dulu, "Sisik kamu itu yang mana ya?" Lupa saking akeh anaknya. Kalau Ustaz Fadlan ketemu juga bingung juga deh. Ini yang mana gitu? Oh bukan, maksudnya anaknya banyak nih. 30 nih. Kalau datang ke abahnya Iman, maksudnya saya dapat cerita. Oh gitu. Kalau anaknya datang itu bingung Iman Iya, dia bingung juga. Iya. Saking banyaknya anaknya. Dengar ceritanya kayak gitu.
Nah, itu tersebar di mana-mana. Ya Masya Allah. Bukan Ustadz Didiknya, tapi Ustadz Didik kan mantunya. Mantunya, termasuk Ustadz Umar Budiarko. Ustadz Umar Budiarko itu berarti mantunya Yiman.